Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, salam semangat. Berjumpa kembali dengan Ibu Hayati di tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 3, usaha pelestarian lingkungan di pembelajaran 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam perlindungan Allah SWT. Anak-anakku, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, kalian dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan praktek non-fiksi. Anak-anakku, marilah kita lihat wacana di bawah ini. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kalian telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Anak-anakku, marilah kita mengamati soal-soal di bawah ini dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompok atau anggota keluargamu. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman, penyebab penyakit? Jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Dapat kita simpulkan bahwa kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekarang perhatikan wacana di bawah ini. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut.
Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah tugas kalian. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Sekarang kita bahas bersama-sama soal-soal tadi ya. 1. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Di antaranya, 1. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Yang ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Akibat dari kekurangan air bersih adalah yang pertama, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. Yang kedua, hasil panen pun berkurang. Yang ketiga, banyak hewan-hewan yang mati. Yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih diantaranya 1. Menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, jadi seperti itulah anak-anak. Mari kita lihat lagi. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Ayo kita sama-sama amati ya. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bango yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bango. Merasa iba, maka kakek Bango terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bango menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Setelah ini tugas kalian adalah ayo berdiskusi.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompok atau anggota keluargamu. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian tadi kan udah melihat gambar tersebut. Sekarang kalian telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tulislah dalam kotak berikut. Ciri-ciri karya gambar cerita adalah yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ayo mencoba. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Di antaranya, 1. Lingkunganku sehat, airku bersih. 2. Aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Setelah kalian tentukan temanya, silakan gambarkan dalam sebuah gambar cerita sederhana. Anak-anakku, selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Mari kita ulang lagi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, ataupun bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Demikianlah pembelajaran hari ini pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anakku, ayo kita renungkan pembelajaran hari ini. Pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi kualitas air bagi keluarga kalian di rumah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pola makan yang baik, olahraga, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.